nggak bisa ngomong. Kalau sakit, nggak nyaman, lapar, pampersnya penuh atau mau ngasih tahu apapun perasaannya ya cuma nangis gitu. Jadi memang kita harus tahu, si fotografernya harus tahu cara yang ternyaman dan tercepat supaya sesi fotonya tuh lancar. Anaknya deg-degan. Kalau kita terlihat deg-degan, mamahnya nanti deg-degan. Jadi kita yang mesti tenang, terus kita mesti pastikan mamahnya tenang. Kalau misalkan masih baru, kalau boleh tenangkan juga neneknya. Karena nenek lebih sayang cucu daripada ibunya. Jadi biasanya lebih posesif. Jadi kayak supaya anaknya nggak rewel, pastikan orang-orang dewasa yang dekat sama dia tuh relax. Itu yang pertama. Terus yang kedua, make sure susunya dia udah minum kenyang. Jadi kalau yang direct breastfeeding, pastikan dia memang sudah melepaskan ASI-nya mama karena memang sudah kenyang. Baik, sehat. Perkembangannya juga bagus, baik, maksudnya ya sama aja kayak anak-anak kecil yang lain. Sama aja sama kayak yang lain ya. Zo itu aku karena bisa berkreasi macam-macam, plus ada kakaknya jadi lebih lucu. Kita fotografernya mesti tenang dulu. Karena kalau kita yang deg-degan, anaknya deg-degan. Kalau kita terlihat deg-degan, mamahnya nanti deg-degan. Jadi kita yang mesti tenang, terus kita mesti pastikan mamahnya tenang. Newborn kan nggak bisa ngomong. Kalau sakit, nggak nyaman, lapar, pampersnya penuh atau mau ngasih tahu apapun perasaannya ya cuma nangis gitu. Jadi memang kita harus tahu, si fotografernya harus tahu cara yang ternyaman dan tercepat supaya sesi fotonya tuh lancar. Holding close, holding tight. Sesar akhirnya sesar ya. Main udah sehat udah ini kok. Sekarang juga udah bisa ngapa-ngapain polanya. Proses juga lancar. Beratnya itu 3,780 iya. Panjang 53 gitu ya. Senang banget kok. Iya, senang banget alhamdulillah. Seen 1,000 suns, too many pretty sights have crossed my way. But you'll always be beautiful, a little boy, a little girl, playing love games in the middle of it all. A little kiss, a little touch. Prosesnya sederhana sih ya. Sederhana sih dan sekarang juga udah bisa ngapa-ngapain polanya. Proses juga lancar. Sesar akhirnya sesar ya. Beratnya itu 3,780 iya. Panjang 53 gitu ya. tinggi. Iya. Enggak, lancar banget kok yang ini alhamdulillah. Lancar banget. Udah pernah kan dulunya ya? Dulunya udah pernah jadi aman aja sih. Lebih mirip siapa? Ke opa ke papa saya. Iya. To me, belum tahu namanya, masih perbincangan. Tapi sudah disiapkan, bisa dibilang seperti Masih dibicarain aja. Ada nama unsur hewannya nggak sih mas, kayak Kiano gitu? Kenapa? Ada nama unsur hewannya gitu kayak Kiano gitu? Nggak tahu, lihat nanti aja. Oh dia gemes banget dia. Udah dari sepas udah lagi hamil juga udah dikasih pengertian kalau emang ada adik. Nanti sering disunsunin kan perutnya. seen many lovely nights with stars that shine as far as I could see. But you'll always be beautiful, holding close, holding tight. Let the moon slowly take over on the night. The sky has never been clearer than. Alhamdulillah lancar semuanya, makasih. Ntar lagi bulan ini sih rencananya HPL-nya insya Allah. mungkin normal apa sensor?
nggak tahu sih nanti ya yang terbaik aja dari dokternya. Yang penting HPL sih bulan ini. Emang kegiatan kan selalu ada YouTube apa semua, tapi kebanyakan di rumah. Ini aku juga jarang keluar nih, baru keluar lagi. Udah diajarin, jadi Kiano tuh udah aku ajarin dari usia masih kecil ya, perutnya udah bilang ini di dalam ada adiknya, cuman dia belum tahu karena kan perutnya belum tahu kelihatan. Nah pas udah mulai 7 bulan ke atas gitu, udah mulai gede gitu, udah tahu ini di dalam ada dede nih, dede. Jadi dia udah mulai aku ajarin, suruh kasih tahu kalau misalnya nanti Kiano udah besar jadi kakak, ada adiknya yang sayang ya, pokoknya kayak gitu-gitu sih udah mulai diperkenalin. Nama nanti suami aku, perhatiannya sama, semuanya sama, nggak ada yang beda karena kan emang aku dari hamil pertama juga nggak terlalu manja dan ini ya, jadi semuanya sih normal aja, cuman emang kehamilan yang kedua ini aku lebih capek karena kan Kiano lagi aktif banget ya, lagi explore semuanya, jadi aku capek banget sih. Dari Kiano, karena kan bukan laki-laki kan, jadi nggak ada persiapan khusus, semuanya dari kakaknya, jadi nggak ada yang disiapin, paling kayak misalnya box-box yang harus dicuci-cuci gitu aja sih, tapi kalau untuk beli-beli barang baru atau apapun dalam batas yang wajar, bayi itu memang masih lentur ya, tetapi tentunya kalau ekstrim banget ya jangan ya, selama masih di dalam batas yang wajar masih nggak apa-apa. Jadi kita harus memperhatikan posisinya itu harus tidak boleh menyebabkan si bayi kesulitan bernapas misalnya ya, kemudian tulangnya tentunya jangan sampai melebihi misalnya batas dari fleksi sendi-sendinya si bayi itu sendiri. Jadi mesti memperhatikan bayinya juga, jadi jangan cuma pose-pose yang kita inginkan gitu. Untuk foto dalam keadaan tidur boleh, dalam keadaan bangun boleh ya, namanya juga foto. Nah yang penting adalah bayinya harus nyaman dan tidak boleh menyebabkan rasa tidak nyaman pada bayi. Maksudnya gini, jadi tidak boleh menyebabkan si bayi merasa tidak nyaman dan menyebabkan sakit, ataupun misalnya nih kaki ditekuk sampai bayi tidak bisa napas. Nah itu ya tidak boleh tentunya ya. Untuk foto newborn memang harus ada keahlian di luar bisa memotret. Jadi selain menguasai alat foto dan lighting, si fotografer harus bisa mempose bayinya. Nah itu biasanya ada ilmunya, ada belajarnya. Nah jadi memang nggak bisa sembarangan. Nah kalau aku sendiri 11 tahun lalu udah belajar. Terus dengan berjalannya waktu, jam terbang dengan mungkin ada 1000 lebih bayi yang aku pegang. Jadi memang ada tekniknya plus pengalamannya gitu sih. Sebenarnya kalau secara teori baby bisa difoto kapan, sebenarnya dari umur 1 udah bisa difoto. Cuman kan karena aku tipe yang mempose si bayi, jadi perlu meyakinkan dengan benar secara medis bahwa anak memang sehat. Nah, kenapa dibikin 5-14 hari? Biasanya bayi itu akan boleh keluar dari rumah sakit kalau dinyatakan dokter anaknya memang sehat, berat badannya cukup, tidak kuning, dan kondisinya memang udah prima untuk dibawa pulang ke rumah, nggak perlu pantauan khusus lah istilahnya. Ya kita tahu pasti kalau lagi melahirkan anak udah pasti kita happy banget ya, kita udah pasti happy banget dan pasti pengen banget foto-foto. Tapi tentunya kita juga melihat dong kondisi si anak. Jadi boleh banget foto-foto si anak, tetapi nomor 1 kita mesti lihat dulu anaknya sudah stabil atau belum. Kemudian tanda-tanda vitalnya bagaimana. Nah kita juga mesti memperhatikan ruangan dan tempat-tempat di mana si anak akan difoto gitu. Ruangan tempat anak difoto mesti nyaman, kemudian suhunya mesti sesuai untuk si bayi itu sendiri, dan posisi-posisinya juga mesti yang tidak terlalu ekstrim. Sebenarnya sih mungkin dari 0 sampai 1 bulan ya dia masih lentur, tetapi tetap aja yang namanya bayi kan dia bertumbuh ya, bayi bertumbuh, setiap bayi punya ketahanan beda-beda. Jadi mungkin ada bayi yang lebih lentur, ada bayi yang lebih kaku ya, cuman memang kalau awal-awal pasti lebih lentur lah dibanding kalau bayi yang sudah menjadi lebih
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.